Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan merupakan ulama karismatik dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang dikenal dan diyakini memiliki sejumlah karomah. Kiai Kholil Bangkalan adalah putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Kiai yang hingga kini namanya dihormati ini lahir pada 27 Januari 1820 di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dengan nama Muhammad Kholil. Kiai Kholil Bangkalan merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dalam perjalanan hidupnya, Kiai Kholil sempat belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur, pada sekitar 1850-an ketika usianya menjelang 30. Selepas Langitan, Kiai Kholil Bangkalan belajar ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Ponpes Kebon Candi, serta kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Selanjutnya, Kiai Kholil menimba ilmu di Makkah selama belasan tahun. Saat berada di Makkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia bekerja sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Setelah pulang ke tanah air, Kiai Kholil terkenal sebagai ahli nahwu, fiqih, thariqat, ilmu-ilmu lainnya. Dia kemudian mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Karena pulang dari Mekah telah berumur lanjut, maka Kiai Kholil Bangkalan tidak turun langsung ke medan perang dan memberontak dengan senjata. Namun, dia mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasuhnya untuk berjuang melawan penjajah. Kiai Muhammad Kholil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda. Dia dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Nah, saat itu terlihat karomah Kiai Kholil Bangkalan membuat santri terkaget-kaget. Kompeni Belanda pun dibuat pusing dengan berbagai kejadian yang tidak bisa dimengerti. Berikut kami sajikan beberapa karomah yang pernah dialami oleh Syekhona Muhammad Kholil Bangkalan. 1. Kertas bertuliskan kalimat La ilaha illallah lebih berat dari seekor sapi. Dikisahkan saat itu, seorang santri memohon agar Kiai Kholil Bangkalan memimpin doa tahlil di daerah Gresik. Karena bersyukur permintaannya dikabulkan, maka santri tersebut menyembelih seekor sapi untuk sedekah. Namun santri tersebut kecewa saat pelaksanaan tahlil, sebab Kiai Kholil Bangkalan hanya membaca La ilaha illallah sebanyak 3 kali, serta ditutup dengan bacaan Muhammadur Rasulullah, lalu diakhiri doa. Tahlil berlangsung sangat singkat dan padat. Karena penasaran, beberapa hari kemudian santri datang lagi menemui Kiai Kholil Bangkalan. Dia kemudian mengutarakan isi hatinya. Kiai, saya kan sudah menyembelih sapi, masak tahlil hanya 3 kali, tanya santri tersebut. Kemudian Kiai Kholil Bangkalan dengan tenang memberi jawaban. Kamu masih punya 1 ekor yang lebih besar kan di rumah? Besok dibawa ke sini ya. Nah, keesokan harinya, santri tersebut kembali lagi menghadap Mbah Kholil dengan menuntun seekor sapi berukuran besar. Besar juga ya sapi kamu, lebih besar daripada yang disembelih saat tahlilan kemarin, kata Mbah Kholil sambil menepuk-nepuk sapi. Santri tersebut tersenyum dan sedikit bangga mendengar pujian tersebut. Selanjutnya di depan para santri lainnya, Mbah Kholil meminta dibuatkan timbangan besar dari glugu, batang kelapa, dan dibawakan secarik kertas. Setelah timbangan dari pohon kelapa telah jadi, sapi milik santri ditambatkan di sisi kiri. Timbangan pun timpang, berat sebelah. Namun, yang membuat takjub, Mbah Kholil kemudian menulis kalimat tahlil 3 kali dan kalimat Muhammadur Rasulullah, yang sama persis saat memimpin tahlil di kediaman santri tersebut. Kertas tersebut kemudian ditaruh di timbangan sebelah kanan. Ajaibnya, timbangan jadi berat sebelah ke kanan. Sapi gemuk yang ada di sebelah kiri jadi kalah berat dengan selembar kertas yang ditulis Kiai Kholil Bangkalan.
Semua santri yang menyaksikan terkaget-kaget. 2. Menangkal maling dengan kalimat koma Zaidun. Salah satu karomah Mbah Kholil Bangkalan selanjutnya yaitu membantu para petani timun dari tangan pencuri dengan kalimat sederhana. Kisah ini bermula dari keresahan para petani timun di Bangkalan. Setiap kali masa panen tiba, timun mereka selalu dicuri. Pada suatu hari, seorang petani timun di Bangkalan sering kesal lantaran timunnya selalu dicuri saat mendekati masa panen. Peristiwa itu selalu terjadi terus-menerus, hingga membuat petani timun kehilangan kesabaran. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengunjungi Mbah Kholil setelah bermusyawarah. Setibanya di rumah Mbah Kholil, kiai besar tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu Jurumiyah kepada muridnya. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Kholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kholil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang diajarkan oleh Mbah Kholil kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk pada kalimat lafal koma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai," ujar para petani penuh tanda tanya dan keraguan. "Ya sudah," jawab Mbah Kholil menandaskan. Para petani kemudian pulang ke rumah dengan penuh keyakinan kemujaraban penangkal dari ucapan Mbah Kholil. Keesokan harinya, petani timun pergi ke sawah masing-masing melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun demikian, mereka dikejutkan dengan pemandangan tak terduga di hadapannya. Mereka melihat sejumlah orang yang ketahuan sebagai pencuri timun dengan kondisi berdiri terus-menerus atau tidak bisa duduk. Akhirnya, semua pencuri timun yang telah berbuat ulah telah terungkap dan berhasil ditangkap. Banyak warga berdatangan ingin melihatnya. Wajah para pencuri timun itu terlihat pucat pasi karena semakin banyak warga yang menyaksikan. Saat akan diamankan, para pencuri timun itu masih tetap berdiri, tidak bisa duduk. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, dari perwakilan petani diutus untuk sowan ke Mbah Kholil lagi. Sesampainya di kediaman Mbah Kholil, utusan itu diberikan penangkal untuk pencuri timun yang tidak bisa duduk. Saat utusan kembali ke sawah, penangkal tersebut dipercikan ke badan pencuri, dan akhirnya mereka dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri timun ini kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah kejadian tersebut, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, para petani timun tersebut memberikan hasil panenannya ke pondok pesantren Mbah Kholil. Sejak saat itu, para santri di pondok dibanjiri oleh timun setiap harinya, dan hampir di setiap sudut pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Kisah ini telah disarikan dari kitab Haulai Masyayikhuna, Musa Mustafa. 3. Berguru dalam mimpi. Ketika menginjak belasan tahun, Mbah Kholil ingin menimba ilmu agama ke Ponpes Winongan yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abu Darrin. Pengasuh Ponpes Winongan ini terkenal alim terutama dalam ilmu nahwu dan syorof. Kemasyhuran Kiai Haji Abu Darrin bukan hanya di wilayah Pasuruan, tapi hingga daerah Madura. Tak heran jika banyak santri termasuk Mbah Kholil muda yang ingin berguru kepadanya. Singkat cerita, Mbah Kholil berangkat mondok ke pesantren Winongan. Setibanya di sana, Mbah Kholil tak bertemu dengan Kiai Haji Abu Darrin, sebab kiai tersebut sudah meninggal dunia seminggu yang lalu.
Keinginan Mbah Kholil Muda mengaji ke Kiai Abu Darrin sangat bulat. Ia menghampiri makamnya kira-kira 7 hari dari wafatnya. "Kenapa Kiai wafat? Saya belum ngaji dan saya mau mengaji pada Kiai," gumamnya di dekat makam Kiai Abu Darrin, dikutip dari situs syaicona.net. Setelah itu, Mbah Kholil berdiam diri di makam Kiai Abu Darrin. Ia tidak berhenti untuk membaca Al-Quran siang dan malam sampai 41 hari. Kemudian Mbah Kholil tertidur dan bermimpi didatangi Kiai Haji Abu Darrin. Ketika bangun, Mbah Kholil langsung menjadi alim. Ia hafal kitab Alfiyah, Imrithi, dan Ibnu Aqil. Keempat, menertawakan imam sholat karena tidak khusyuk. Dikisahkan pada suatu hari, Syekh Kholil Muda sholat berjamaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempatnya mencari ilmu. Saat itu, Syekh Kholil Muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah. Dugaan itu tidak keliru. Selesai sholat, sang Kiai menegur Syekh Kholil Muda dengan sikapnya yang tertawa keras sewaktu sholat. Sebab hal tersebut tentu saja dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, Syekh Kholil Muda masih terus tertawa meskipun Kiai sangat marah. Akhirnya, Syekh Kholil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau sejenis wadah nasi waktu kenduri di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban itu, sang Kiai sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin karena sang Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Kelima, debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapat solusi serta kesepakatan semua ulama. Namun pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Pada waktu itu, Syekh Kholil berada di antara peserta diskusi. Melihat jalan buntu, ia lalu minta izin menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya, Syekh Kholil dipersilakan naik ke mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Syekh Kholil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan." Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Syekh Kholil. Dia lalu berkata lagi, "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," katanya sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," sambungnya lagi sambil memegang rajungan yang masih basah. Melihat itu, peserta yang hadir merasa terpana. Suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka heran dan bingung dari mana Syekh Kholil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap mata. Alhasil, setelah kejadian tersebut, Syekh Kholil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. 6. Pergi ke Makkah, naik kerocok. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Kholil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan urusan pesantren dan persoalan umat. Tanpa terasa, waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Tiba-tiba Kiai Syamsul berkata, "Kita belum sholat asyar, Kiai." Syekh Kholil pun langsung beristighfar menyadari kekhilafannya. Kiai Syamsul berkata lagi, "Waktu asyar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna." Akhirnya Syekh Kholil meminta Kiai Syamsul mengambil kerocok, sejenis daun aren yang bisa mengapung di atas air untuk dipakai ke Makkah. Setelah mendapatkan kerocok, Syekh Kholil menatap ke Makkah dan tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah,
Azan sholat Asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan syaf pertama sholat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. 7. Membelah diri. Kisah karomah lain dari Syekh Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Artinya, Syekh Khalil dikenal dengan kemampuannya bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Suatu waktu, pernah ada peristiwa aneh saat dia mengajar di pesantren. Ketika sedang mengajar, Syekh Khalil melakukan sesuatu yang tidak terpantau mata dan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Kejadian ini pun sontak membuat para santri heran. Keheranan dan teka-teki itu akhirnya baru terjawab setengah bulan kemudian ketika ada seorang nelayan mengunjungi Syekh Khalil. Nelayan itu mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, Syekh Khalil langsung datang dan menolongnya. 8. Mengobati luka dengan tongkat. Satu hari ada seseorang terjatuh dari atas pohon kelapa dan mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Dia kemudian dibawa ke kediaman Syekhona Khalil untuk diobati. Syekhona Khalil lantas mengambil tongkat dan dipukulkan ke tubuh korban beberapa kali. Kami, Syekhona Khalil, bukan dukun. Seketika itu korban langsung sembuh, lalu bangkit dan berlari seperti orang ketakutan. Ketika seorang preman menjadi taat. Suatu ketika, Mbah Khalil mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara di sebuah desa terpencil di Bangkalan, Madura. Ia pun berangkat dengan naik dokar, sejenis kendaraan menggunakan kuda. Ketika tiba di tempat acara, banyak tamu yang sudah berkumpul di ruang tamu yang luas. Namun, acara belum juga dimulai karena tuan rumah masih menunggu kedatangan Mbah Khalil. Tuan rumah tampak gelisah dan cemas. Sesekali ia melirik ke jalan dan sesekali ia menundukkan kepala. Di antara para tamu, ada seorang yang bernama Fulan yang terkenal sebagai jagoan di daerah itu. Dia adalah seorang preman jahat yang suka mengganggu orang. Dia tidak sabar menunggu acara dimulai dan merasa bosan. Ia pun bangkit dari tempat duduknya sambil berkacak pinggang dan berkata dengan suara keras, "Siapa sih yang ditunggu-tunggu sampai-sampai acara ini jadi tertunda-tunda? Apa sih istimewanya dia?" Tuan rumah menjawab dengan tenang, "Kami menunggu kedatangan Mbah Khalil, seorang ulama besar yang sangat kami hormati." Fulan mengejek dengan sinis, "Kiai Khalil? Siapa sih dia? Hanya karena dia, acara ini jadi terganggu?" Sahut si Fulan dengan nada sombong. Belum sempat Fulan melanjutkan perkataannya, tiba-tiba dokar yang ditumpangi Mbah Khalil masuk ke halaman rumah. Semua orang langsung bergegas menyambutnya. Mbah Khalil turun dari dokar sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Saat kakinya menyentuh tangga paling bawah rumah itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rumah itu seketika menjadi miring dan semua orang yang ada di dalamnya merasakan goncangan hebat. Semua ketakutan dan tidak berani melihat wajah Mbah Khalil. Fulan, jagoan yang sombong itu, merasa ngeri dan takut. Ia sadar bahwa ia telah bersalah karena meremehkan seorang waliullah seperti Mbah Khalil. Setelah beberapa saat, Mbah Khalil mengangkat kakinya dan rumah itu pun kembali normal seperti semula. Semua orang bersyukur dan lega. Mereka pun berbondong-bondong menghampiri Mbah Khalil dan meminta maaf atas kelancangan mereka. Fulan juga ikut mendekati Mbah Khalil dan memohon ampun atas kesombongannya. Mbah Khalil menerima permintaan maaf mereka semua dan mendoakan mereka agar menjadi orang yang lebih baik. Karomah Kiai Khalil ternyata tidak sia-sia. Fulan, yang dulunya seorang penjahat yang ditakuti di daerah itu, berubah menjadi seorang yang alim dan berbudi luhur. Ia menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan orang-orang yang hadir di acara itu, mereka menjadi lebih sadar dan taat kepada Allah. Itulah salah satu kisah tentang karomah Mbah Khalil Bangkalan, ulama wali
yang membawa berkah bagi siapa saja yang bertemu dengannya. 10. Mengubah arah kiblat masjid. Mbah Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Mbah Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya, Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Khalil. 11. Menghadapi penjajah Belanda. Begitu juga ketika Belanda menangkap Kiai Khalil Bangkalan dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi justru ditangkapnya Kiai Khalil malah membuat pusing pihak Belanda pusing karena ada kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dimengerti. Di antaranya seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda akhirnya merelakan Kiai Khalil Bangkalan untuk dibebaskan. Salah satu karomah sang Kiai yang diyakini para santrinya hingga kini, yaitu saat bertempur melawan Belanda. Kiai Khalil Bangkalan mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah gaib. Di saat ribuan ekor lebah menyerang, konsentrasi lawan buyar. Saat konsentrasi lawan buyar itulah para pejuang gantian menghantam pihak kompeni. Ke-12. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, menerangkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit. Kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil, muncullah Mbah Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. 13. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Makkah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali." Ucap istrinya dengan memelas, "Baik, kalau begitu. Mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta.
Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke Ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Kholil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu." Ucapnya dengan tenang. Mbah Kholil, pikirnya, siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Kholil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami, insya Allah. Lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kholil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu, suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Kholil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Kholil, lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Mbah Kholil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Mbah Kholil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kholil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kholil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Kholil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Kholil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Kholil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Kholil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh arti, seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal, sebenarnya, dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kholil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya, dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. 14. Melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Kholil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah. Padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban, Batang, Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama 5 orang temannya, menuju Bangkalan, Madura, untuk berguru kepada Kiai Kholil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa, kecuali beberapa lembar sarung, baju dan celana untuk tidur, parang, serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu.
Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan Roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar, semak belukar sangat tinggi, banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun, karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Namun, setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus, sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya, lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. "Serahkan barang-barang kalian," hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka, menjawab, "Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan." Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. "Mengapa kalian ke sana?" Dia balik bertanya. "Kami mau berguru kepada Mbah Kholil," jawab Amin. Tersentak laki-laki itu seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. "Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Kholil?" "Betul," sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. "Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku," kata lelaki itu. "Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman." Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan, tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. "Ayo kita berangkat," ujarnya. "Kemana?" tanya para calon santri. "Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain," jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, "Sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada onderneming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Kholil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Kholil dengan ilmu putihnya." Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi, baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Kholil, mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut. 15. Kedatangan macan. Suatu hari di bulan Syawal, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil santrinya, "Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini," kata Syekh Kholil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak berapa tinggi, berkulit kuning langsat, sambil menenteng kompor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Kholil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya. "Hei santri semua, ada macan,
Ayo kita kepung, jangan sampai masuk ke pondok," seru Syekh Khalil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh Kontan saja, semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa yang ada, pedang, celurit, tongkat, pacul, untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi, yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun, karena tekad ingin nyantri ke Syekh Khalil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Khalil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Khalil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Syekh Khalil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian, hari santri yang diisyaratkan macan itu dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani, baik kawan maupun lawan, bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan Syekh Khalil. 16. Santri yang tidak ikut jamaah. Dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam, Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Khalil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya, apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Kiai Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" Ucap Kiai Khalil nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, lalu dibawa ke masjid. Kiai Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok." Ini perintah Kiai Khalil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali, tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. "Alhamdulillah, sudah selesai," Kiai ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis," perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini, santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu, santri Bahar diusir oleh Kiai Khalil seraya berucap, "Hai santri,
Semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini, ucap Kiai Kholil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap santri, Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Kholil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Kholil itu menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. 17. Kedatangan Habib suatu hari menjelang sholat maghrib. Seperti biasanya, Kiai Kholil mengimami jamaah sholat bersama para santri kedemangan. Bersamaan dengan Kiai Kholil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Kholil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kiai Kholil seraya berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. "Silahkan ambil wudhu di sana," ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Kiai Kholil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Kiai Kholil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Kholil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Kholil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu berselisih. Suatu ketika Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama, manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumiddin. Malikinya dibaca Maliki dengan memakai alif setelah mim, ataukah Maliki tanpa alif. Setelah berdebat tidak ada titik temu, akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat, Kiai Kholil Bangkalan. Ketika itu Kiai yang jadi maha guru para Kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam musala. Saat rombongan Habib Jindan sudah dekat ke mushola, sontak saja Kiai Kholil berteriak, "Ma'aliki Yaumiddin ya Habib, Ma'aliki Yaumiddin Habib." Teriak Kiai Kholil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumiddin ataukah Ma'aliki Yaumiddin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tabari. 19. Didatangi tamu. Di Bangkalan, Madura, hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, saya ingin sekali sowan, berkunjung ke Kiai Kholil." Katanya pada suatu pagi, "Itu bagus sekali, Pak. Tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Kholil? Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul," jawab istrinya. "Tidak apa-apa, bentul itu saja yang kita bawa. Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima," tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke Kiai Kholil. Dengan berbekal tawakal dan sebuah bentul, mereka yakin akan diterima Kiai Kholil dengan baik. Bentul adalah makanan sangat sederhana, sejenis talas. Sesampainya di kediaman Kiai Kholil, kedatangannya sudah ditunggu.
Mereka disambut dengan hangat. "Kiai, saya tidak membawa apa-apa, hanya sebuah bentul ini yang bisa kami haturkan untuk Kiai," ucap sang suami rada malu-malu. "Wah, kebetulan saya memang ingin makan bentul," jawab Kiai Khalil menghibur. Kemudian Kiai Khalil memanggil beberapa santri dan menyuruhnya untuk merebus bentul yang baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentul yang sudah direbus itu. Kiai Khalil kelihatan sangat senang dan suka terhadap bentul itu, lalu dimakannya sampai habis. Suami istri yang sowan ke Kiai Khalil itu merasa senang, sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sowan kembali ke Kiai Khalil. Masih segar diingatan suami istri itu akan kesukaan Kiai Khalil. Kali ini, tidak seperti terdahulu. Mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya dengan harapan Kiai Khalil sangat senang menerimanya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu. Tidak seperti dahulu, dugaan mereka meleset. Mereka disambut dingin. Begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu. Kiai Khalil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh bawa pulang kembali. Pada saat mereka pulang, disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ternyata, oleh-oleh bentul yang pertama diniatkan semata-mata karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Sedangkan sowan yang kedua tidak dilanda ikhlas, tetapi rasa pamrih. Mereka meyakini atas kekuatannya sendiri dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai. Dan itu sangat tidak disukai Kiai Khalil. 20. Hanya disuruh perbanyak baca istighfar. Suatu hari, Kiai Khalil kedatangan 3 tamu yang menghadap secara bersamaan. Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya pedagang, Kiai, tetapi hasil tidak didapat, malah rugi terus-menerus," ucap tamu pertama. Beberapa saat Kiai Khalil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyak baca istighfar." Pesan Kiai mantap. Kemudian Kiai bertanya kepada tamu kedua, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Kiai Khalil menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyak baca istighfar," tandas Kiai. Kini, tiba giliran pada tamu yang ketiga. Kiai juga bertanya, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya usaha tani, Kiai. Namun, makin hari hutang saya makin banyak, sehingga tak mampu membayarnya," ucap tamu yang ketiga dengan raut muka serius. "Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangmu, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai kepada tamu yang terakhir. Berapa murid Kiai Khalil yang melihat peristiwa itu merasa heran. Masalah yang berbeda, tapi dengan jawaban yang sama, resep yang sama, yaitu menyuruh memperbanyak membaca istighfar. Kiai Khalil mengetahui keheranan para santri. Setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu Kiai Khalil membacakan Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Mendengar jawaban Kiai ini, para santri mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan janji Allah bagi siapa yang memperbanyak baca istighfar. Memang benar. Tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamunya semuanya berhasil apa yang dihajatkan. Ketika Anda tidak sampai ke hadiratnya, sudah pasti Anda sangat heran dengan ucapan orang-orang yang sudah bermakrifat, bisa berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Anda menganggap itu sebuah kebohongan, dan sudah pasti Anda mengumpulkan lagi puluhan, bahkan ratusan dalil untuk membantah ucapan para ahli makrifat tersebut dengan dalil yang menurut Anda sudah benar. Padahal, kadangkala dalil yang Anda berikan justru sangat mendukung ucapan para ahli makrifat. Cuma sayangnya mata hati Anda
dibutakan oleh hawa nafsu. Dalam Al-Quran disebut khatamallahu ala qulubihim, tertutup mata hati mereka. Itulah hijab yang menghalangi Anda menuju Tuhan.